Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lilian Pratiwi, NIM 19240073. Di sini kita akan membahas tentang kajian pustaka dan juga membahas tentang rumusan masalah. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, kajian pustaka itu seluruh bahan bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis, baik itu dari yang dipublikasikan atau semata-mata hanya koleksi dari pribadi masing-masing. Nah, kajian pustaka ini yang dimaksud di sini yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan bacaan yang secara khusus itu berkaitan dengan objek penelitian yang sedang kita kaji itu. Kemudian bahan bacaan yang dimaksud pada umumnya itu bisa berbentuk pada makalah, tesis, skripsi, dan lain-lain. Adapun manfaat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan yaitu kita tuh dapat menghindarkan dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan juga penipuan dalam berbagai bentuknya. Nah, di sini jurnal yang saya ambil yaitu pembacaan 4 surat pilihan dalam tradisi Ngapati atau 4 bulanan studi living Quran di Dusun Geger, Girirejo, Tegarejo, Magelang. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Di sini saya akan membahas sedikit yang mengenai abstrak. Nah, abstrak. Jadi abstrak ini memiliki beberapa paragraf. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Beberapa paragraf di beberapa jurnal yang lengkap itu abstrak itu memiliki 7 kalau nggak salah ya. Nah, di sini pada paragraf pertama itu membahas tentang latar belakang atau kajian teori. Kemudian ada paragraf kedua yang metode pengumpulan data. Itu rumusan masalah plus tujuan. Biasanya di situ diletakkan. Kemudian ada paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini membahas tentang metodenya. Nah, pendekatan cara memperoleh datanya. Terus ada yang namanya teknik. Tekniknya itu mencakup keseluruhan dari bab 1, 2, 3, 4 yang telah kita kaji dan kita teliti. Langsung saja kita masuk pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan yang akan dibahas mengenai kajian pustaka dan juga rumusan masalahnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini tuh ada latar belakang. Ulang, skip. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Nah, jadi kajian pustaka ini biasanya terdapat di bab 2 ya, kalau nggak salah. Nah, itu yang saya ketahui dan pelajari. Dan itu memiliki beberapa isi. Nah, bab 2 ini perlu diketahui itu memiliki fungsi sendiri. Nah, bab ini juga bisa menunjukkan bahwa penelitian yang kita ambil itu sudah pernah dikaji atau belum. Jadi bab 2 ini banyak menjelaskan tentang hal-hal apakah penelitian kita ini pernah dikaji atau belum pernah. Nah, kemudian latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini isinya itu mengenai hal-hal yang dapat kita pahami atau kita dapatkan dari beberapa jurnal penelitian. Tapi yang dipaparkan itu hanya memiliki variabel yang sama. Terus memiliki kesamaan jenis objeknya. Terus selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini jadi isinya tuh apa aja yang kita mau kaji dalam judul yang telah kita ambil ini. Masalah apa yang ingin kita gali lagi mengenai apa yang ingin dikaji. Kemudian tujuan dan manfaat penulisan. Nah, tujuan dan manfaat penulisan ini maksudnya dari sini yaitu untuk mengetahui apa tujuan yang ingin kita capai dalam judul atau penelitian yang kita ambil ini. Kemudian manfaatnya itu apa bisa dijelaskan pada di bagian bab 2 itu.
Nah, biasanya di sini tuh ada namanya kesamaan metode. Ini tuh bisa dilihat dari penelitian dahulu. Nah, kemudian ada kesamaan metode. Jadi, kesamaan metode ini itu bisa dilihat dari penelitian terlebih dahulu. Apakah ini pernah judul ini atau penelitian ini pernah dikaji ataukah belum. Nah, setelah itu ditutup dengan kita membuat rangkaian judul, kemudian hasil yang didapatkan itu dan perbedaan penelitiannya yang didapatkan itu dirangkup menjadi subbab. Nah, selanjutnya itu kerangka teori ya. Kita masuk pada kerangka teori atau bisa juga disebut dengan landasan teori. Nah, ini tuh menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang paparan mengenai apa nama teori dalam penelitian ini, tokohnya siapa, terus perkembangannya bagaimana, konsepnya apa yang ada dalam teori ini. Nah, teori ini tuh akan paling sering ditanyakan saat diuji nanti. Kemudian ada yang namanya kerangka konseptual. Nah, ini tuh berisi mengenai konsep-konsep atau penjelasan seperti kata-kata utama dari judulnya, terus dari definisi karakteristiknya, ruang lingkupnya, terus bisa didapatkan dari ruang lingkup, tetapi ini bisa didapatkan dari buku dan juga jurnal-jurnal yang jelas, bukan hanya sekedar jurnal saja ya, tapi konseptualnya juga dijelaskan dengan rujukan-rujukan. Nah, contohnya itu seperti kenapa hal ini tuh bisa terjadi, kenapa bisa, itu apa, dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian masuk pada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berisi tentang bagian yang diperoleh dari penelitian kita dengan memadukan antara kerangka konsep atau kerangka teori dengan dilihat atau dipadukan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, jika kita menggunakan pendekatan dengan kualitatif, itu kerangka pemikirannya menjadi hal yang harus ada. Nah, fenomena-fenomenanya itu seperti misalnya pada judul ini, apa yang terjadi dalam masyarakat tersebut, fenomena apa aja yang terjadi, itu bisa menjadi kajian yang menjadi topik pembahasan dari itu. Nah, di sini menjelaskan tentang metode penelitian atau jenis penelitian. Jadi pada jenis penelitian ini apa yang digunakan, kualitatif kah, kuanti atau yang lainnya. Nah, terus pendekatannya itu menggunakan pendekatan apa, ini bisa dijelaskan. Dan selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi ini perlu diisi karena judul yang kita kaji atau objek yang akan kita kaji itu berada di mana lokasinya dan waktu penelitiannya itu kapan, karena kita membutuhkan sumber-sumber data. Nah, ini sumber-sumber data. Ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penyusunan rumusan masalah ini dan juga kajian pustaka ini, pada bab 2 itu ada yang namanya batasan rumusan masalah. Nah, jadi maksud dari batasan rumusan masalah ini yaitu kita tidak boleh mengkaji atau meneliti judul kita melampaui batas masalah yang telah kita tentukan. Misalnya kita mengkaji soal pada judul ini yaitu pembacaan 4 surat pilihan dalam tradisi ngepati atau 4 bulanan. Nah, jadi pembahasan yang kita batasi yaitu hanya mencapai 4 surat pilihan dalam tradisinya, bukan lebih dari 4 surat tersebut, seperti itu. Jadi setiap penelitian itu memiliki batas rumusan masalahnya tersendiri. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Ini masuk kepada yang pada abstrak tadi, yang paragraf 5 itu, yang saya menjelaskan tentang teknik. Teknik ini bisa kita gunakan dengan beberapa yang saya ketahui, yaitu dengan observasi, kemudian wawancara, kemudian ada juga dokumentasi, dan juga mengumpulkan informasi yang ada pada lingkungan sekitar. Kemudian teknik pengolahan data. Nah, selama pengumpulan data ini skip. Nah, pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ini biasanya fokus penelitiannya tuh
menggunakan pokok masalah yang masih bersifat umum. Nah, ada dua maksud yang ingin kita capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan menetapkan fokus, yaitu penetapan fokus dapat membatasi studinya, seperti yang tadi dibilang memiliki batasan rumus masalah. Jadi fokus dalam ini tuh membatasi bidang inquiry-nya. Kemudian ada penetapan fokus yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi eksklusinya atas kriteria masuk keluar atau informasi yang dapat diperoleh dari lapangan. Kemudian batasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif ini biasanya itu didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi. Nah, perlu kita ketahui yang saya pelajari ada 5 kriteria untuk menentukan fokus penelitian. Itu ada 5, yaitu instructing, aktual, monumental, spektakuler. Dan yang terakhir yaitu fokus pada tema tertentu. Nah, untuk membuat rumusan masalah penelitian, masalah kualitatif itu kita merumuskan substansi kategorisasi, kemudian substansi struktur dan substansi model dalam suatu permasalahan penelitiannya. Contohnya nih, seperti keterkaitan realitas kenikmatan dan ketakutan masyarakat terhadap bahayanya virus corona, seperti itu misalnya. Nah, kegunaan rumusan masalah ini itu secara singkat menyebutkan bahwa ada dua kegunaan. Kegunaan rumusan masalah ini yaitu perlu kita ketahui, yaitu cara untuk membuat asumsi-asumsi teoretis menjadi lebih tegas dibandingkan dengan apa yang ada pada kerangka konseptual. Kemudian menjelaskan kepada kita mengenai sesuatu yang paling utama dan yang pertama yang ingin kita ketahui dan ingin kaji terlebih dahulu lagi, seperti itu. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.